Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Telena Fatrua. Di sini saya akan membahas tentang teologi publik dan perawatan kesehatan. Secara historis, kesehatan mungkin adalah kunci utama di mana gereja Kristiani memulai menarik perhatian publik. Awal komunitas Kristen mempraktikkan obat untuk jiwa dan tubuh, dan di saat yang bersamaan mengenai bahwa salah satu tugas utama adalah menjaga dengan tekun kesehatan seperti yang diungkapkan. Penyembuhan adalah pusat utama yang terpenting bagi misi Yesus untuk menyembuhkan yang sakit dan yang menyembuhkan untuk meringankan penderitaan, dan jikalau mungkin untuk mengembalikan kesehatan mereka adalah bagian terpenting dalam pekerjaan Kristen. Karena pengertian dari penyelamatan yang hebat seperti sifat Allah yang penuh kasih dan peduli. Teologi publik dapat digambarkan sebagai teologi terbalik. Yang dimaksudkan adalah dinamis gaya melakukan teologi, bukan hanya disiplin akademis yang khas. Akademis, gereja, dan masyarakat juga saling berkaitan, di mana ketiganya mengatur kondisi sosial di mana teologi publik berada dan terus bergerak. Teologi publik juga membutuhkan iman. Teologi publik adalah salah satunya beberapa disiplin ilmu yang dimana komitmen eksistensi dan intelektual digabungkan. Teologi publik adalah sebuah praktik dipelajari sambil melakukan, terlihat dalam dialog dengan para perawatan kesehatan. Seorang teologi publik perlu menjadi ahli dalam lapangan untuk diterima dan dihormati sebagai mitra percakapan yang serius. Kontribusinya tidak secara khusus terdiri dari solusi terperinci untuk masalah praktis. Tuhan begitu mencintai dunia sehingga dia memberikan putra tunggalnya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Refleksi teologi tentang perawatan kesehatan perlu dimulai dengan pengalaman cinta dengan Tuhan dan janji Yesus tentang kehidupan yang berkelimpahan bagi mereka yang ambil bagian di dalamnya. Orang Kristen dengan kata lain percaya keselamatan adalah apa yang terjadi ketika Tuhan peduli untuk kita. Pemeliharaan Allah dicontohkan dalam penyembuhan Yesus seperti yang digambarkan dalam Injil Sinoptik. Perhatian Yesus yang penuh kasih dan membebaskan mereka yang menderita tidak hanya menetapkan standar untuk kebaikan. Kinerja penyembuhan Yesus adalah inti dari misinya, yaitu Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Teologi publik dan perawatan kesehatan sangat menarik karena pembahasannya sangat berhubungan dengan konteks di mana ada paradigma masyarakat dari turun-temurun terkait penyakit yang seringkali dikaitkan dengan dosa. Di awal bagian ini disebutkan bahwa penyembuhan dan pengusiran roh oleh Yesus dapat dilihat sebagai mujizat yang menggambarkan pemerintahan Allah yang akan datang. Di lain sisi, dengan penyembuhan-penyembuhan tersebut, Yesus juga mencoba untuk menghilangkan pandangan penyakit sebagai akibat dari dosa yang mana dipahami oleh orang Kristen masa awal. Hal ini sangat menarik di mana Yesus mempunyai dua misi atau tujuan, yaitu menyembuhkan orang-orang tersebut dari status sosialnya dan kemudian dari penyakitnya. Sebab pada konteks itu, orang yang sakit sering dipandang menyedihkan. Penyakit didefinisikan dengan hilang fungsi tubuh yang kembali pulih. Kekristenan pada masa awal dilihat sebagai agama penyembuhan, di mana Kristus ditampilkan sebagai metafora penyembuhan umat manusia, mengatakan bahwa iman seorang harus kepada Allah bukan kepada obat-obatan, tetapi kuasa Allah yang menyembuhkan dan dokter yang menjadi perantaranya. Dari materi yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa etika perawatan kesehatan bermula dari fokus yang kecil sampai menjadi luas. Teologi publik harus mengingatkan
mitra secara konstan, memerlukan sikap maupun tindakan yang menentangkan perhatian Allah bagi seluruh ciptaannya. Sosok tokoh yang mulia yaitu Yesus yang berperan membebaskan, menyembuhkan orang lumpuh, sakit kusta dan lain-lain. Namun juga diperlihatkan tokoh orang Samaria yang membalut luka-luka dan menuangkan minyak karena tergerak dari kebaikan hati menyentuhnya. Yesus bukan sekedar intervensi medis, melainkan manifestasi kepedulian terhadap orang lain, memulihkan penderitaan mereka. Yesus juga mengembalikan hak seseorang dalam masyarakat yang dulunya perempuan tidak dipandang. Kuasa penyembuhan bukanlah milik dirinya sendiri, tetapi milik Allah sebagai pencipta dan juru selamat. Sebagai unsur bijak dari hubungan kepedulian yang tulus itu, merupakan penangkal perilaku dalam pewartaan kesehatan dan praktik penyembuhan Yesus sebagai wujud kepedulian Allah yang penuh kebaikan hati. Demikianlah materi yang dipresentasikan. Terima kasih.